Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian dosen pemula yang berjudul Strategi Adaptasi Masyarakat Kawasan Zona Merah Menghadapi Ancaman Bencana Gempa Berpotensi Tsunami di Nagari Ketaping, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Tim pengusul penelitian ini adalah yang pertama Khairul Fahmi, Esos MSI, kemudian Lia Amelia, Esos MSI, kemudian Muhammad Hidayat, Eshum, Esos MA. Latar belakang dari penelitian ini, yang pertama, kawasan pantai barat Sumatera terletak di atas zona subduksi atau zona tumbukan antara lempeng Samudra Hindia dengan Australia dan lempeng Eurasia yang sangat aktif dan rawan terjadinya gempa. Kemudian Sumatera Barat memiliki peluang besar mengalami bencana gempa berpotensi tsunami dengan kekuatan 8,8 skala Richter dan memiliki tingkat risiko yang sangat besar. Angka probabilitas antara 4 dan 5. Angka ini kita dapatkan bersumber dari rencana kontingensi gempa berpotensi tsunami Sumatera Barat, dan hasil risetnya para ahli menunjukkan ada kekuatan potensi yang luar biasa yang akan mengguncang Sumatera Barat karena berada pada dua lempeng yang sangat rentan. Kemudian dengan tingkat risiko yang besar tersebut, perlu diketahui sejauh mana pengetahuan dan strategi yang dimiliki oleh masyarakat dalam beradaptasi untuk menghadapi ancaman gempa berpotensi tsunami ini. Makanya penting rasanya dilakukan penelitian ini sehingga kita dapat mengetahui strategi adaptasi masyarakat yang berada di kawasan zona merah berpotensi gempa dan tsunami ini. Kemudian rumusan masalah penelitian ini, yang pertama, bagaimana pengetahuan dan persepsi masyarakat di Nagari Ketaping terhadap ancaman bencana gempa berpotensi tsunami. Yang kedua, bagaimana strategi adaptasi sosial masyarakat terhadap ancaman bencana gempa berpotensi tsunami. Yang ketiga, nilai-nilai kearifan lokal apa yang ada di Nagari Ketaping yang mempengaruhi adaptasi sosial masyarakat. Kemudian tujuan penelitian ini untuk mendapatkan informasi tentang akan mengetahui tingkat pengetahuan dan persepsi masyarakat di Nagari Ketaping terhadap ancaman bencana gempa berpotensi tsunami. Jadi kita akan menggali sejauh mana masyarakat paham atau tahu tentang kondisi daerah mereka yang rawan terhadap bencana. Kemudian kita akan menggali pengetahuan mereka terhadap apakah mereka memiliki pengetahuan terhadap upaya penyelamatan diri ketika terjadi bencana gempa yang berpotensi tsunami ini. Nah, kemudian yang kedua, kita akan melihat strategi adaptasi sosial masyarakat terhadap ancaman bencana gempa berpotensi tsunami. Nah, kemudian yang ketiga, kita akan melihat nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Nagari Ketaping ini yang mendorong atau mempengaruhi adaptasi sosial masyarakat. Tiga ini menjadi tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Kemudian penelitian ini kita bungkus juga dengan landasan teori
Untuk menjelaskan strategi adaptasi masyarakat pada zona merah ini, kita menggunakan teori fenomenologi. Jadi, saya pikir teori ini relevan kita gunakan untuk menjelaskan strategi adaptasi masyarakat di kawasan zona merah ini dalam rangka menyelamatkan diri dalam kondisi daerah yang sangat rawan terhadap bencana gempa berpotensi tsunami. Jadi menurut Alfred Schuss, tindakan subjektif para aktor tidak muncul begitu saja, tapi ia ada melalui suatu proses yang panjang untuk dievaluasi dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, budaya, norma, etika agama atas dasar tingkat kemampuan pemahaman sendiri sebelum tindakan itu dilakukan. Dengan kata lain, sebelum tindakan itu masuk pada tataran in order motif, ada tahapan because motif yang dilaluinya. Jadi Schuss di sini beranggapan bahwa dunia sosial keseharian senantiasa merupakan suatu yang intersubjektif dan pengalaman yang penuh dengan makna. Dengan demikian, fenomena yang ditampakkan oleh individu merupakan refleksi dari pengalaman transendental dan pemahaman tentang makna atau first hand. Dari penjelasan tersebut, kita melihat tindakan-tindakan individu ini dipengaruhi oleh kondisi sosial atau pengetahuan, termasuk juga pengetahuan di tingkat masyarakat, sehingga tindakan apa yang mereka lakukan secara subjektif di dalam melakukan upaya penyelamatan diri saat terjadi bencana. Kemudian selanjutnya metode penelitian ini, pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan metode kualitatif. Ya, saya pikir ini sangat relevan kita gunakan karena memang dengan teori yang kita pakai, fenomenologi, yang kita analisis adalah bagaimana subjektivitas individu di dalam melakukan tindakan upaya penyelamatan diri saat terjadi bencana, kemudian strategi-strategi individu dalam melakukan penyelamatan diri terhadap kondisi bencana, sehingga perlu didalami dan dilakukan wawancara mendalam terhadap mindset dan perspektif individu tersebut, maka digunakan metode penelitian kualitatif. Kemudian unit analisa dari penelitian ini adalah individu dan juga kelompok gitu. Jadi individu itulah ada orang-orang yang ada di Nagari Ketaping dan kelompok masyarakat secara keseluruhan. Kemudian pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Peneliti telah menetapkan beberapa kriteria, ada 4 kriteria yang ditetapkan. Yang pertama, yang akan diwawancara atau sebagai informan itu adalah warga masyarakat yang menetap di Nagari Ketaping. Jadi warga masyarakat yang menetap di Nagari Ketaping. Kemudian telah dewasa, berumur di atas 18 tahun. Kemudian memiliki wawasan tentang daerah yang diteliti. Kemudian mengetahui tentang nilai-nilai kearifan lokal di Nagari Ketaping. Jadi kita sudah melakukan wawancara ke orang-orang, ke informan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan di awal ini. Kemudian teknik pengumpulan data, yang pertama kita menggunakan observasi, ya. Peneliti mendatangi dan mengamati langsung lokasi kehidupan sosial masyarakat yang terkait dengan strategi adaptasi masyarakat. Kemudian kita lakukan wawancara mendalam. Peneliti mewawancarai informan yang telah ditentukan secara mendalam berdasarkan panduan wawancara yang telah disusun berdasarkan rumusan masalah penelitian. Kemudian kita juga lakukan studi dokumentasi. Peneliti mengumpulkan informasi-informasi berupa dokumen terkait dengan masalah penelitian dari berbagai sumber. Ada profil nagari, data sejarah kebencanaan, dan dokumen terkait lainnya.
Kemudian analisa data, peneliti melakukan yang pertama adalah reduksi data. Di pada tahap ini peneliti melakukan pemilahan data agar data yang terkumpul itu lebih sistematis. Jadi dari hasil wawancara yang beragam, peneliti memilah dan memilih data-data yang relevan dengan tujuan penelitian. Kemudian penyajian data, di mana peneliti menyajikan data yang telah terorganisir sehingga mudah dan dipahami. Kemudian verifikasi data. Di sini peneliti memberikan kesimpulan dari data-data yang telah didapatkan, sehingga proses verifikasi data dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung. Jadi dengan metode penelitian kualitatif, kita menggunakan rangkaian analisa data dengan 3 rangkaian ini. Ada reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Kemudian untuk menjamin validitas data yang disajikan, peneliti menggunakan teknik triangulasi data. Jadi triangulasi data ini digunakan untuk menguji data yang diperoleh sehingga data yang diperoleh tersebut dapat ditarik kesimpulan dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya secara metodologi. Triangulasi data ini dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang sama kepada informan sehingga didapat sebuah kesimpulan yang sama dari berbagai informan. Nah, kemudian peneliti menarik kesimpulan dari berbagai informasi yang diberikan oleh informan tersebut sehingga sampai data itu jenuh. Ini menjadi kesimpulan akhir dari peneliti. Nah, kemudian hasil penelitian yang pertama, peneliti melihat pengetahuan masyarakat terhadap bencana gempa dan tsunami. Dari hasil penelitian yang kita lakukan, ternyata pengetahuan masyarakat di Nagari Ketaping terhadap ancaman bencana gempa berpotensi tsunami ini sudah baik. Ya, artinya kondisi ini ditandai dengan masyarakat mampu menjelaskan penyebab terjadi bencana secara ilmiah, ya, dan masyarakat juga mampu menjelaskan apa yang harus mereka lakukan jika terjadi bencana gempa ataupun gempa berpotensi tsunami. Nah, kemudian di Nagari Ketaping juga sudah memiliki kelompok siaga bencana yang aktif mensosialisasikan upaya pengurangan risiko bencana kepada masyarakat. Jadi kelompok siaga bencana ini sudah hadir sejak lama. Jadi pasca gempa Sumatera Barat 2009, bencana banyak lembaga atau LSM lokal, nasional maupun internasional yang masuk ke Nagari Ketaping bergerak memberikan penguatan kapasitas masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana, termasuk membentuk KSB. Ini adalah inisiatif dari lembaga-lembaga yang memberikan penguatan atau LSM memberikan penguatan di Nagari Ketaping. Jadi dari hasil wawancara kita dengan masyarakat, termasuk juga tokoh masyarakat, kita melihat pengetahuan masyarakat terhadap kondisi kebencanaan, kesadaran mereka terhadap wilayah mereka adalah wilayah yang rawan bencana itu sudah sangat baik. Kemudian ditandai dengan pengetahuan mereka yang cukup baik juga dalam menjelaskan apa yang harus dilakukan jika terjadi bencana. Kemudian strategi adaptasi masyarakat terhadap ancaman bencana gempa berpotensi tsunami ini, peneliti sudah melihat masyarakat mulai beradaptasi dengan ancaman bencana di daerah mereka dengan cara meningkatkan pengetahuan terhadap tanda-tanda atau tipikal bencana gempa berpotensi tsunami. Ya, karena mereka sadar dengan kondisi daerah yang rawan bencana, masyarakat beradaptasi dengan cara selalu meningkatkan pengetahuan mereka terhadap cara-cara penyelamatan diri terhadap bencana. Kemudian masyarakat telah mempersiapkan ada namanya tas siaga bencana
yang berisikan kebutuhan pokok dan surat-surat penting yang dapat dibawa kapan saja jika dalam kondisi darurat. Jadi bentuk adaptasi yang lain, sebagian masyarakat juga telah mempersiapkan tas siaga bencana, sehingga dengan keberadaan tas ini mereka siap kapan saja bila terjadi bencana untuk menyelamatkan tas siaga bencana ini dan dibawa evakuasi jika terjadi bencana. Ini juga didorong penguatannya oleh lembaga-lembaga yang pernah masuk atau LSM yang pernah masuk ke Nagari Ketaping pasca gempa 2009 yang lalu. Kemudian masyarakat telah mengusahakan untuk tinggal dan membangun rumah menjauh dari pantai. Ini bagi yang mempunyai kemampuan keuangan yang lebih. Mereka sadar daerah pantai adalah daerah ancaman gempa berpotensi tsunami. Sebagian masyarakat yang memiliki kemampuan finansial yang lebih, mereka sengaja mengusahakan untuk tinggal dan membangun rumah menjauh dari pantai atau daerah-daerah yang dapat dikategorikan aman dari bencana tsunami. Kemudian strategi yang lain, masyarakat mengoptimalkan potensi kelompok siaga bencana atau KSB yang ada di nagari. Kemudian mempersiapkan daerah atau korong yang dianggap aman bencana tsunami sebagai lokasi evakuasi. Jadi masyarakat sudah mendorong daerah-daerah yang dianggap aman dari bencana tsunami, karena ada beberapa korong di Nagari Ketaping ini yang dikategorikan daerah yang dianggap aman, yang berada di daerah agak jauh dari pantai. Ini didorong untuk dijadikan sebagai daerah evakuasi. Itu dari strategi adaptasi masyarakat. Kemudian ada nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Nagari Ketaping yang mempengaruhi adaptasi sosial masyarakat. Yang pertama adalah semangat kebersamaan dan rasa kesukuan yang kuat. Jadi dari informasi yang kami dapatkan dari masyarakat dan tokoh masyarakat di Nagari Ketaping ini, ternyata secara historis masyarakat Nagari Ketaping berasal dari satu keturunan atau satu datuk, sehingga ini akan sangat mudah untuk mengorganisir masyarakat Nagari Ketaping itu. Jadi dengan menganggap mereka satu keturunan, sehingga rasa kebersamaan dan rasa kesukuan itu semakin kuat, sehingga rasa saling membantu, kebersamaan dan persatuan ini akan membuat mereka saling bahu-membahu dalam kondisi kebencanaan. Kemudian ada nilai kearifan lokal berikutnya, yaitu saling membantu jika ada warga masyarakat yang mendapat musibah atau terdampak bencana melalui acara Badan TAM. Jadi kegiatan atau acara Badan TAM ini adalah semacam acara iuran bersama secara spontan untuk keluarga yang tertimpa musibah, dan kegiatan Badan TAM ini diorganisir oleh pihak dari luar keluarga, atau apakah pemuda atau ketua suku yang ada di Nagari Ketaping mengumpulkan secara spontan keuangan untuk membantu keluarga yang tertimpa musibah. Jadi nilai-nilai kearifan lokal ini sangat berkontribusi bagi masyarakat Nagari Ketaping dalam upaya memperkuat kesiapsiagaan bencana mereka, kemudian mengurangi juga dampak risiko yang mungkin terjadi ketika terjadi bencana atau musibah di Nagari Ketaping. Itu hasil dari penelitian strategi adaptasi masyarakat Nagari Ketaping terhadap bencana gempa berpotensi tsunami. Kemudian luaran penelitian, penelitian ini akan menghasilkan artikel ilmiah yang dipublikasikan pada proceeding seminar internasional bereputasi, yaitu pada seminar internasional PSS HERS UNP tahun 2020 yang dipublish pada halaman website yang kami cantumkan berikut ini.
Kemudian rencana tahapan berikutnya akan dilakukan penelitian lanjutan berupa penelitian dasar. Diharapkan pengukuran tingkat kesiapterapan teknologi atau TKT penelitian dasar berikutnya akan berada di tingkat 3. Ini rencana tahapan berikutnya. Baik Bapak Ibu, ini dokumentasi penelitian kita, wawancara dengan beberapa orang masyarakat dan tokoh masyarakat di Nagari Ketaping. Demikian presentasi penelitian kami. Mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak, terutama masyarakat Nagari Ketaping, dan kita berharap mudah-mudahan luaran yang kita janjikan bisa terrealisasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.